Selamat pagi semuanya. Halo, saya ingin mengajak mendiskusikan tentang teori komunikasi berdasarkan level. Ini adalah kira-kira bentuknya: intrapersonal, interpersonal, group communication, public communication, mediated communication, yaitu dengan media. Nah, pada kesempatan ini ada juga yang melihat dari organizational communications. Teori komunikasi berdasarkan level intrapersonal communication, level komunikasi dalam diri sendiri. Fokus perhatian bagaimana proses pengolahan informasi yang dialami seseorang di dalam dirinya melalui sistem saraf dan panca inderanya. Sebuah analogi, seorang perempuan itu bisa sehari ngomong 20.000 kata, cowok 7.000 kata. Tetapi percakapan di dalam dirinya dengan diri sendiri bisa 50.000 kata. Nah, teori-teori komunikasi intrapersonal umumnya membahas tentang proses pemahaman, ingatan, interpretasi atas simbol-simbol yang ditangkap melalui panca indera. Jadi kan kita ngeliat, kita ngedenger, kita ngerasa, kita menyentuh dan lain sebagainya. Terus di dalam pikiran kita nih kita punya pikiran sesuatu gitu. Nah, itu yang dibahas. Proses apa? Proses seperti apa? Termasuk juga intrapersonal membahas tentang konsep diri, nilai-nilai diri, perilaku, harapan, tentang hidup, persepsi, atau juga ketika orang lamun, atau juga curhatan dia sendiri dalam tulisan, jurnal, diary, atau juga ngomong sendiri dan lain sebagainya. Level berikutnya adalah level interpersonal communication, komunikasi antar pribadi. Yang ini berfokus pada komunikasi antar perorangan yang bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung atau melalui medium, misalnya face to face atau melalui handphone, melalui WA, melalui surat menyurat dan lain sebagainya. Teori-teori antar pribadi umumnya berfokus pada pengamatan tentang bentuk-bentuk dan sifat hubungan, percakapan, interaksi, karakteristik komunikator dan lain sebagainya. Teman-teman boleh berujuk kepada buku ini yang kami buat dari komunikasi antar pribadi, dan ini edisi pertama dan edisi kedua, ya. Atau juga tentang komunikasi kedokteran, komunikasi dokter dengan pasien, ini buku yang juga kami buat. Kemudian komunikasi kedokteran gigi, dokter gigi dengan pasien. You got me, I got you. Ini kira-kira bentuknya seperti ini nih, komunikasi antar pribadi. Oke, level berikutnya adalah group communication, komunikasi kelompok. Fokusnya interaksi di antara orang-orang di dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi, yaitu antar pribadi dengan anggota-anggota kelompok yang tidak hanya dua, tapi lebih dari dua orang, tiga dan lain sebagainya, empat dan lain sebagainya ya. Eh, Teori komunikasi kelompok membahas antara lain tentang dinamika kelompok, efisiensi, dan efektivitas penyampaian informasi di dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan. Ini kira-kira bentuk-bentuk dari komunikasi kelompok yang nanti perlu kita dalami lebih lanjut. Level berikutnya adalah komunikasi organisasi. Fokus dan bentuk komunikasi yang terjadi di dalam konteks atau jaringan organisasi. Ini melibatkan bentuk-bentuk komunikasi personal dan informal, bentuk-bentuk kelompok juga, dan lain sebagainya. Begitu ya. Bagaimana sih di dalam formal, informal, di dalam organisasi ya. Pembahasan teori-teori komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur, fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, proses pengorganisasian, kebudayaan organisasi, bagaimana korporat, dan lain sebagainya. Teman-teman, salah satu dari rujukan dari komunikasi organisasi bisa lihat di dalam buku kami, Komunikasi Korporat. Teori komunikasi berdasarkan level untuk level berikutnya adalah komunikasi massa, berfokus
bagaimana media massa yang ditujukan pada sejumlah halayak yang besar. Teori-teori komunikasi massa membahas struktur media, hubungan media dengan masyarakat, hubungan antara media massa dengan masyarakat, aspek-aspek budaya dari komunikasi massa, serta kelompok atau hasil komunikasi terhadap individu. Nah, contoh-contoh teorinya agenda setting, kemudian classical rhetorical theory, Calvinian theory, dan lain sebagainya. Nah, media-medianya bisa printed, bisa broadcast, bisa billboard, bisa digital, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dialog kita pada hari ini. Thank you. Bye.